Hai Mission Lovers, di tanggal 1 Oktober ini kita memperingati Hari Raya Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Bagaimana ya cerita hidupnya Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini? Penasaran? Markisio, mari kita simak. Nah teman-teman, Teresia Martin dilahirkan di kota Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Ayahnya bernama Louis Martin dan ibunya Zélie Guérin. Pasangan tersebut dikaruniai 9 orang anak, tetapi hanya 5 orang yang bertahan hidup hingga dewasa. Kelima bersaudara itu semuanya perempuan dan semuanya menjadi biarawati. Ketika Teresia masih kanak-kanak, ibunya terserang penyakit kanker. Pada masa itu, mereka belum memiliki obat-obatan dan perawatan khusus seperti sekarang. Para dokter mengusahakan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Tetapi penyakit Nyonya Martin bertambah parah. Ia meninggal dunia ketika Teresia baru berusia 4 tahun. Sepeninggal Nyonya Martin, ayah Teresia memutuskan untuk pindah ke kota Lisieux, di mana kerabat mereka tinggal. Di dekat sana ada sebuah biara Karmel, di mana para suster berdoa secara khusus untuk kepentingan seluruh dunia. Saat Teresia berusia 10 tahun, seorang kakaknya, Pauline, masuk biara Karmel di Lisieux. Hal itu amat berat bagi Teresia, karena Pauline telah menjadi ibunya yang kedua. Pauline telah merawatnya, mengajarinya, serta melakukan semua hal seperti yang dilakukan Nyonya Martin untuk mereka. Teresia sangat kehilangan Pauline hingga ia sakit parah. Meskipun sudah 1 bulan Teresia sakit, tak satu pun dokter yang dapat menemukan apa penyakitnya. Ayah Teresia dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan, hingga suatu hari patung Bunda Maria di kamar Teresia tersenyum kepadanya, dan ia sembuh sama sekali dari penyakitnya. Nah teman-teman, suatu ketika Teresia mendengar berita tentang seorang penjahat yang telah melakukan 3 kali pembunuhan dan sama sekali tidak merasa menyesal. Teresia mulai berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu, seperti menghindari hal-hal yang ia sukai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengubah hati penjahat itu. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Teresia sangat bahagia. Ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Yesus. Ia ingin masuk biara Karmel agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya, Teresia terlalu muda teman-teman. Tapi dia tidak putus asa. Dia selalu berdoa dan menunggu. Hingga akhirnya, ketika umurnya 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Lalu, apa yang dilakukan Teresia di biara? Tidak ada yang istimewa. Tetapi, ia mempunyai suatu rahasia, yaitu C-I-N-T-A, cinta. Suatu ketika, Teresia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Dia ingin kita mencintainya. Jadi, Teresia berusaha untuk selalu mencintai. Dia berusaha untuk senantiasa lemah lembut dan sabar. Walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Para suster di biara biasanya mencuci baju-baju mereka dengan tangan. Seorang suster tanpa sengaja selalu mencipratkan air kotor ke wajah Teresia. Tetapi Teresia tidak pernah menegur ataupun marah kepadanya. Bahkan Teresia juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan banyak kali mengeluh karena sakitnya. Teresia berusaha melayani dia seolah-olah ia melayani Yesus. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Teresia sangat bahagia.
Nah teman-teman, hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis (TBC) yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC. Dokter hanya bisa sedikit menolong. Ketika ajal menjelang, Teresia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya Tuhanku, aku cinta padamu." Pada tanggal 30 September 1897, Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tidak menyerah pada rahasianya. Ia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Sebelum meninggal, Teresia mengatakan, "Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia." Dan ia menepati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan Santa Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Setelah wafat, Teresia terkenal karena buku yang ditulisnya yang berjudul Kisah Suatu Jiwa yang diterbitkan 1 tahun setelah ia wafat. Nah, di Indonesia diterjemahkan dengan judul Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Santa Teresia dikanonisasi pada tahun 1925 oleh Paus Pius X. Ia dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia si bunga kecil. Santa Teresia bersama dengan Santa Jeanne d'Arc diberi gelar pelindung Prancis. Selain itu, Santa Teresia bersama-sama dengan Santo Franciscus Xaverius diberi gelar pelindung misionaris. Nah, baru-baru ini, tanggal 19 Oktober 1997, Teresia juga menjadi wanita ketiga yang diberi gelar dokter gereja. Nah, teman-teman, kita dapat mohon bantuan dari Santa Teresia mengenai apa saja. Ia pernah berjanji akan melimpahi kita dengan bunga-bunga mawar dari surga. Dan memang, sejak kematiannya, banyak mukjizat yang terjadi berkat bantuan doanya. Pesta Santa Teresia dirayakan setiap tanggal 1 Oktober. Teman-teman sekalian, Teresia adalah seorang gadis yang sederhana dengan jalan kecilnya yang istimewa. Ia menunjukkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasanya orang itu. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan. Kita pun dapat menjadi kudus dengan cara-cara sederhana seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dengan jalan kecilnya. Nah teman-teman, demikian kisah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Semoga semakin menginspirasi kita untuk tetap berdoa demi perdamaian dunia. Sampai jumpa di kisah Santa Santo berikutnya.